Ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Jika dilihat dari segi zaman yang ternyata semakin maju, maka glorifikasi spesialis karir tidaklah dibutuhkan. Mengapa demikian? Jika adanya pengglorifikasian spesialis karir, maka keterserapan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia itu akan semakin sulit. Karena apa? Karena spesifikasi karir dengan keahlian yang dimiliki oleh para lulusan-lulusan baru itu tidak sesuai. Artinya akan menimbulkan banyaknya pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia dan hal tersebut pun akan berdampak pada perekonomian negara. Seperti apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim, bahwasannya mahasiswa diperbolehkan memiliki berbagai macam bidang keahlian, tidak hanya satu keahlian. Di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka pun sama dikatakan seperti itu, bahwasannya mahasiswa diperbolehkan memiliki banyak keahlian. Guna apa? Untuk mengeksplor ilmu-ilmu baru agar ia mampu memiliki keahlian atau pengalaman-pengalaman baru di dalam hidupnya. Contohnya di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka, di mana di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah mahasiswa tidak diwajibkan memilih prodi sesuai dengan prodi asalnya, tetapi mahasiswa diperbolehkan memilih prodi di luar dari prodi asalnya, dapat dikatakan lintas prodi. Hal tersebut pun sama bertujuan untuk agar si mahasiswa mampu memiliki ilmu baru, mampu memiliki pengetahuan baru, dan mampu menggali lagi lebih jauh soft skill yang ia miliki dan keahlian-keahlian yang ia inginkan. Jadi hal tersebut pun akan berdampak pada jika si mahasiswa tersebut sudah lulus, akan berdampak ketika ada sebuah lowongan pekerjaan walaupun spesifikasi pada dasarnya tidak sesuai dengan prodi yang ia miliki. Contohnya misalkan spesifikasi tersebut adalah harus lulusan industri, akan tetapi si mahasiswa tersebut adalah lulusan dari pendidikan. Nah, akan tetapi ia bisa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan catatan, dengan acuan, dengan dorongan dia memiliki keahlian dari si ilmu tersebut. Nah, jikapun diadakan pengglorifikasian, maka dibutuhkanlah ruang lingkup yang khusus, di mana ruang lingkup ini pun membutuhkan kesiapan diri dari si mahasiswa tersebut, juga biaya yang cukup banyak. Nah, hal tersebut pun akan memberatkan si mahasiswa. Kenapa? Di dalam jika dilihat dari keadaan sekarang yang ada, di mana si mahasiswa tidaklah siap akan hal tersebut. Maka hal tersebut pun akan berdampak pada kesiapan dirinya. Nah, juga jika adanya pengglorifikasian, jika tidak adanya pengglorifikasian, maka keterserapan ketenaga kerjaan itu semakin banyak peluangnya si lulusan baru ini mendapatkan pekerjaan itu akan semakin banyak. Karena apa? Karena walaupun spesifikasi seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya walaupun spesifikasi yang ada di persyaratan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesial apa yang ia miliki, maka ia pun bisa melamar pekerjaan tersebut dengan keahlian yang ia miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya pembicara 2 dari tim pemerintah yang memang saya pun sepakat untuk ditidakadakannya glorifikasi spesialis karir ini. Mengapa demikian? Jika memang glorifikasi spesialis karir akan diimplementasikan dalam ranah pendidikan di Indonesia, tentu perlu berubah secara keseluruhan. Karena memang untuk keadaan pendidikan di Indonesia hari ini tidak sesuai dengan spesialis karir yang seharusnya. Ketika ada suatu kasus yang memang mahasiswa tersebut misal mengambil jurusan atau fakultas kedokteran, tetapi ketika ia menginjak di sekolah dasar itu tidak dikerucutkan ada dalam ranah kedokteran atau medis. Jika memang glorifikasi spesialis karir itu akan diadakan, tentu pendidikan tersebut atau sistem pendidikan tersebut di Indonesia harus dirubah secara keseluruhan jika memang glorifikasi spesialis karir tadi akan diimplementasikan di Indonesia. Tapi nyatanya dan yang dapat dilihat oleh rekan-rekan sekarang, pendidikan di Indonesia ini tidak menggunakan glorifikasi spesialis karir. Ketika ada masalah tentang perundungan, itu pun kasus tidak bisa diselesaikan oleh satu
tenaga pendidik gitu ya, ketika kasus itu ada kan ternyata kasus penyelesaiannya tidak hanya diselesaikan oleh seorang tenaga pendidik, tetapi perlu diselesaikan oleh seorang sosiolog juga, yang ternyata ketika sudah mendapatkan perundungan korban merasa trauma. Berarti ada hal-hal yang harus dituntaskan atau ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh spesialis tersebut kan. Maka ketika ada kasus tersebut yang tidak harus diselesaikan oleh satu spesialis, glorifikasi spesialis karir ini tidak perlu diadakan. Sebab memang pada dasarnya kasus-kasus tertentu bisa diselesaikan oleh beberapa spesialis karir. Tidak hanya ketika tadi ada kasus perundungan yang perlu diselesaikan oleh satu spesialis, itu tidak perlu. Mengapa demikian? Berarti secara garis besar glorifikasi spesialis karir ini tidak perlu diadakan, sebab memang pada dasarnya kita bisa mempelajari hal-hal yang di luar daripada seharusnya. Ketika tadi pengimplementasian pertukaran mahasiswa itu boleh atau bisa mengambil minat mata kuliah di luar daripada program studi yang sedang diampuh di perguruan tinggi asalnya, kemudian ketika ia keluar daripada ranah perguruan tinggi asalnya mengambil di luar mata kuliah di prodi masing-masing. Ketika ia sudah beranjak keluar, maka glorifikasi spesialis karir itu tidak ada lagi. Mengapa demikian? Karena kita mencari hal-hal yang baru di luar daripada ketentuan mata kuliah di prodi yang telah kita ampuh di perguruan tinggi asal sebelum kita pergi ketika menempuh si pertukaran mahasiswa ini. Maka dapat ditegaskan lagi bahwasannya ketika mengimplementasikan glorifikasi spesialis karir di ranah pendidikan di Indonesia itu belum tentu bisa dan sukses, karena memang dari awal sistemnya pun tidak mendukung akan adanya hal tersebut. Jika memang glorifikasi spesialis karir akan diimplementasikan sejak awal adanya pendidikan, maka perlu adanya pengkerucutan pembelajaran pendidikan sejak dari dasar hingga sejak perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.